Lagi-lagi kita bakal ngomongin soal permasalahan yang berhubungan dengan empati. Menurut keyakinan gue, orang-orang tuh gampang banget memberikan empati, apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal orang Indonesia. Yang sulit itu ketika pribadi masing-masingnya itu udah mencampuri dengan skeptisisme atau kecurigaan dan juga kewaspadaan. Dan menurut gue itu sangat amat wajar mengingat kejadian-kejadian viral yang terjadi di negara ini. Banyak banget yang memainkan perasaan kita, ya, rasa empati kita, sampai pada akhirnya kita memihak secara impulsif. Terus di hari kemudian itu diberikan info tambahan kalau misalkan orang yang kita berikan empati tersebut sepertinya tidak layak untuk diberikan empati. Ya terus kita sendiri ngerasa kayak, kok bisa kita gampang banget gitu memberikan hal tersebut, sampai pada akhirnya muncul kecurigaan, kewaspadaan, skeptisisme. Balik lagi, dari situ menurut gue wajar orang-orang jadi sulit memberikan rasa empati ke orang lain di media sosial. Tapi bukan berarti dengan adanya skeptisisme itu lu gampang untuk ngehujat gitu, bukan cuma sekedar mewaspadai doang gitu loh men. Nah jadi ini yang gue lihat di tanggal 4 Agustus 2026 ketika ada kejadian yang ramai banget dibicarakan di threads. Sebenarnya gue pertama kali tahu ini bukan dari threadsnya langsung, bukan dari doxnya langsung, tapi dari repostan akun Chen Blue di Twitter. Menurut gue ada pelajaran yang sangat amat berharga untuk sama-sama kita lihat gitu ya dari persoalan yang di-share sama akun ini. Dan kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kayak ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Gue udah berkali-kali katakan ya di setiap video ngopi, hati-hati, jarimu harimaumu. Kita gak ada yang tahu gitu ya konsekuensi bakal muncul di hadapan kita sendiri. Cuman gara-gara kita komen sesuatu yang seperti nggak harus kita komen secara negatif gitu loh. Karena kita nggak tahu dari sudut pandang orang yang kita komen seberapa parah yang sedang dialami sama orang tersebut. Jadi dari akun Chen Blue ini dia ngasih tahu tentang permasalahan yang ada di threads. Simpelnya ada seseorang yang curhat. Kalau misalkan dia ngerasa tuh udah lama banget nunggu perawatan di rumah sakit tertentu tapi nggak ada kabar, padahal udah nunggu sampai 8 jam lebih. Perawatan yang gue maksud ini bukan perawatan muka, tapi perawatan medis yang dia butuhkan ya secara urgent. Saya kalau langsung cek di media sosialnya, ini kalau nggak salah tuh sakitnya karena sakit gusi gigi gitu loh. Dan udah dirasain selama berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan. Di sini beliau kagak nyebutin sama sekali rumah sakitnya apa, bahkan gak ngasih tahu siapa dokter yang merawatnya dia. Dia cuman sekedar ngeluh doang, harmless banget gitu loh. Cuman sekedar curhat kalau misalkan ini lama banget nunggunya. Ya keterangan tambahan paling dibilang pakai BPJS. Nah, alih-alih mendapatkan support dan juga motivasi gitu ya, justru di awal-awal komentarnya bener-bener harass banget dan luar biasa bikin ngedon. Ada yang ngebanding-bandingin nasib lah, ada yang bilang kayak lu mah mending lah gue. Ada yang bilang kayak ini mah wajar lu nunggu soalnya bawa BPJS. Bahkan yang lebih mind blowingnya lagi adalah ada beberapa akun yang berkomentar menohok gitu, tapi ketika dicari tahu ternyata orang yang ada dalam akun-akun tersebut punya profesi dan juga riwayat akademik yang tidak menggambarkan bagaimana isi komentarnya. Itu yang ngebuat masyarakat pada kaget. Bahkan ada yang absenin tuh, nih akun-akun yang udah hate speech dan segala macam gitu, padahal dia cuma curhat doang. Dan lo tau gak sih apa yang lebih mengagetkannya lagi? Postingan itu dirilis tanggal 22 Juli 2026. Postingan yang ngeluh itu. Ya dan kita gak tahu kabar dari sender kayak gimana. Hingga tanggal 3 Agustus 2026, ada anggota keluarganya yang memberikan keterangan di kolom komentar postingan aslinya kalau misalkan orang yang ngeluh tersebut, ya beliau itu udah berpulang di tanggal 31 Juli 2026. Sejak saat itu, suasananya berubah drastis 180 derajat. Bahkan kalau misalnya lu cek kolom komentar postingan aslinya, udah berubah drastis. Dari yang banyak ngehujat jadi pada empati. Bahkan gak sedikit ada yang nyari tahu mana nih dulu yang menghujat. Kita bakal lihat doksinya, tapi sebelum itu gue minta kita semua mendoakan yang terbaik buat beliau gitu ya, atau almarhum. Semoga diterima di sisi yang paling baik, dan buat keluarga yang ditinggalkan semoga ditabahkan. Jadi posting aslinya itu lebih harmless lagi kalau misalnya lo lihat. Beliau ngeposting di tanggal 22 Juli 2026. Cuman bilang 8 jam belum dapat ruangan. Gak mau spill RS-nya soalnya gue pakai BPJS. Bahkan saking baiknya, dia gak mau ngasih tau rumah sakit mana yang ngebuat nunggu 8 jam bahkan lebih ya. Ini dia mungkin bilang 8 jam soalnya masih ngetik nih. Kita gak tahu apakah bakal dapat ruangan di 10 jam kemudian atau 12 jam kemudian gitu ya. Dari posting yang se-harmless ini aja banyak banget orang yang langsung menghujat. Mungkin pada emosi gitu ya ngeliat kondisi negara atau
apa yang lagi dialami kesehariannya gitu, terus habis itu dicurahin ke postingan ini. Ya bahkan ada yang ngebanding-bandingin, oh gue lebih parah bla bla segala macam gitu. Ini tiba-tiba tanggal 3 Agustus baru kemarin ada akun lain yang ngabarin ya, anggota keluarganya. Beliau bilang sender ini sepupu saya sudah meninggal 31 Juli kemarin karena terlambat ditangani RS karena sudah gawat banget. Maafin sepupu saya kalau curhat gini di threads. Sebelumnya dia sakit gak pernah cerita-cerita kemana, bahkan ke keluarga. Apa-apa nyimpan sendiri. Sudah ya, jangan ada hate lagi di sini. Jadi mengerti kan ya? Apa alasan gue ngebahas di video ngopi ini? Bahkan meskipun gue baru tahu kejadian yang sekarang, belum sempat melihat bagaimana komentar-komentar hate-nya, gue udah respect banget sama beliau gitu loh. Karena dilihat dari curhatan anggota keluarganya sendiri, kita bisa tahu kalau misalnya bahkan beliau itu udah berusaha sekeras mungkin untuk kagak nyusahin orang-orang di sekitarnya dengan kondisi yang sedang beliau alami. Terus akhirnya beliau memutuskan untuk curhat di media sosial pribadinya, alih-alih mendapatkan support, sekali lagi justru mendapatkan hal negatif yang mungkin bisa memperburuk keadaannya sendiri. Akun Ref bilang, kita nggak bisa minta maaf sama orang yang udah meninggal, jadi pelajaran banget jaga ketikan kalian, apalagi sama stranger. Wajar nggak sih orang ngeluh betul? Ini ada pelajaran yang sangat amat baik buat kita semua, buat gue pribadi juga. Kalau misalnya kita nggak bisa empati gitu sama orang yang mungkin lagi terlihat kesulitan di media sosial, ya meskipun kita udah skeptis dan segala macam, sebisa mungkin kita harus bisa menahan gitu loh, untuk menghujat tanpa adanya dasar dan juga bukti yang jelas. Kalau misalnya udah ada dasar bukti yang jelas, mau hujat mah silahkan gitu loh. Tapi basically ini postingan harmless banget gitu. Kocak. Nah ada satu artikel yang menarik banget gitu ya, yang baru juga gue baca. Judulnya The Online Disinhibition Effect. Ini di National Library of Medicine, dibuat sama John Suller. Gue jujur masih belum tahu nih artikel yang nulis itu dari lulusan mana. Cuma yang jelas ini menarik banget. Ada yang namanya efek yang ngebuat orang-orang itu bisa terlihat lebih ekspresif dan bisa terlihat lebih honest gitu ya di media sosial dibanding di real life. Jadi ada aspek-aspek yang ngebuat orang tuh justru lebih kelihatan aslinya kayak gimana gitu ya di media sosial dibandingin di real life. Secara logik aja emang nggak mungkin kalau misalnya di real life ada orang yang ngeluh seperti itu tiba-tiba kita langsung ngehujat gitu. Makanya adanya sosial media ini justru bisa ngasih lihat kita semua bagaimana kepribadian asli dari orang-orang. While online, some people self-disclose or act out more frequently or intensely than they would in person. Ini kalimat yang paling penting. This article explores 6 factors that interact with other in creating this online disinhibition effect, such as dissociative anonymity, anonymous, kalau misalnya pakai akun kedua atau mungkin pakai akun pertama tapi emang gak kelihatan. Invisibility, karena emang tidak terlihat langsung sama objeknya, sama orang yang dihujat. Asynchronicity, solipsistic introjection, dissociative imagination, and minimization of authority. Personality variables also will influence the extent of this disinhibition. Rather than thinking of disinhibition as the revealing of an underlying true self, we can conceptualize it as a shift to a constellation within a self-structure, involving cluster of affect and cognition that differ from the in-person constellation. Gue ingat banget langsung ketika baca artikel ini waktu dosen gue cerita gitu ya terkait kalau misalnya pengen ngelihat kepribadian dari seseorang ya sebelum ada sosial media sebenarnya bisa lihat dari bagaimana caranya dia berkendara di jalan raya atau di jalanan. Emosinya itu benar-benar bisa real gitu, tercapture tiap kali ngendarain kendaraan pribadinya. Dan ada artikel bahkan yang udah ngasih tahu justru orang-orang bisa terlihat jelas bagaimana kepribadian aslinya di sosial media. Jadi 11-12 lah. Ada komentar yang menarik. Utas ini lewat saya setelah kabar kamunya nggak ada. Atau rasanya mungkin kamu minder makanya bawa kata BPJS. Balasan kamu di reply yang ngasih tanggapan baik juga enak dibaca, tidak menyudutkan. Ini bener banget gue setuju. Apalagi dengan melihat bagaimana keterangan dari anggota keluarganya gitu yang ngabarin kalau misalnya sender udah meninggal. Terus ngasih tahu juga kalau misalnya biar orang-orang tidak ribut di postingan aslinya itu memperlihatkan betapa humble-nya keluarga dari si sender tersebut gitu loh. Tapi tetap aja ada yang marah-marah. Tumben ya warga threads jahat banget. Padahal kakaknya juga gak gimana-gimana loh menurutku. Ya sekarang kita bakal coba ngeliat bagaimana hate comment yang dimaksud. Jadi trigger warning mungkin buat lo semua yang emang kagak pengen ngeliat kelakuan-kelakuan orang di masa-masa jahanamnya. Bisa di skip.
Tapi beginilah kira-kira ya komentar yang semakin ramai lagi dipermasalahkan, bahkan ketika sendernya udah tidak ada di sini gitu loh. Seseorang bilang, kalau full mau dipindahkan kemana? Mau di lantai. Nggak ada hubungannya sama BPJS atau nggak BPJS yang make banyak. Otomatis yang dirawat juga banyak, nggak cuma lu sendiri. Kalau mau pindah cepat, ruang jenazah selalu kosong. Innalillahi. Ngeselin dah, nakes atau RS bahkan pemerintah melalui BPJS berusaha bantuin masyarakatnya malah gini. Pindahin ke ruang jenazah kak, gue setuju banget. Ya Allah sedih kak, tulisan ini hari ini teman saya berpulang, mohon dimaafkan ya. Kiranya teman saya menyinggung kamu. Gak ada yang menyinggung sama sekali. Ini orang ada masalah apa coba. Orang-orang bener-bener asbun banget gitu. 1,4 orang yang ketikannya jahat di sini udah nggak bisa minta maaf. Dia sudah berpulang tanggal 31 Juli. Beliau tidak sakit lagi, almarhum udah beruntung memanen transfer pahala dari orang-orang yang komen nyinyir atas utasnya. Semoga diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Kalau misalnya lu search nama beliau gitu ya, bahkan semakin banyak lagi orang-orang yang ngeposting jejak digital dari netizen-netizen yang benar-benar kelihatan nggak tahu nih apakah udah belajar adab atau belum gitu loh. Ini juga sih paling kaya, mungkin kamu saat masuk UGD kamu belum se-emergency Yuris, makanya kamu bisa ngomong kayak gini. Rangkai emang banyak yang dirempati. Ibu gue pas masa kritis bahkan masih megang HP, bisa dihubungin pembantu rumah tangganya bilang supaya jangan masuk karena ibu gue lagi di RS. Pada saturasi 70 dan 2 jam kemudian ibu gue berpulang. Jadi gak ada kewajiban itu orang sakit gak boleh megang HP. RIP kemanusiaan. Komentar gini, bro, aku pakai asuransi kelas eksekutif suite. Masuk IGD siang, subuh baru dapat kamar. Tapi aku enjoy di IGD, gak berisik. Namanya orang sakit, gak sempat main sosmed. Lihat layar HP aja, kepala sakit. Jadi emang sebenarnya ini kan awal niatnya emang cuma pengen ngasih keterangan doang gitu. Kalau misalkan rumah sakit tuh gak cuma milik pribadi, tapi juga milik orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan juga gitu ya. Tapi permasalahannya adalah mungkin si akun yang cerita pakai asuransi ini nggak tahu seberapa parah kondisi dari orang yang buat utas itu ya. Makanya ini yang pada akhirnya ngebuat orang-orang semakin ilfil lagi. Ini baru beneran orang sakit ya. Om Yuris, beliau bahkan sampai udah meninggal, harus istirahat, jangan main medsos dan banyak komplain, apalagi pakai BPJS. Innalillahi. Orang-orang jadi semakin malas loh buat BPJS anjir gara-gara ini, sumpah. Karena se-ekstrim itu tanggapannya. Padahal BPJS kan benar-benar dipromosin banget gitu untuk bisa nge-cover semua jenis penyakit, bahkan semua kalangan masyarakat. Ada lagi nih, bahkan ada salah satu akun yang komentar tuh ngehujat gitu ya. Kira nge-DM salah satu orang yang mungkin gitu nge-up masalah atau komentarnya di sosial media. Dia bilang, kak, saya atas nama ini minta maaf. Saya sudah meminta maaf pada mas ini dan sudah menghapus komen dan akun saya dan berjanji akan berbagi makanan kepada anak yatim atas nama beliau. Apalagi sekiranya boleh di take down. Alhamdulillah kalau misalnya ada niatan kayak gini. Tapi yang bersangkutan bilang minta maaf gimana ya mbak, kan orangnya udah meninggal. Oke, semakin lu nge-scroll permasalahan ini lu semakin tahu ya akun-akun mana aja yang komentar-komentar negatif. Mungkin banyak sekarang yang pada witch hunt gitu. Mana orang-orang yang benar-benar empati, tapi balik lagi untuk kita yang baru aja ngelihat masalah ini benar-benar bisa menjadikan pelajaran yang berharga gitu ya, untuk tidak asal berkomentar, apalagi kita nggak tahu bagaimana kondisi dari si sendernya. Mungkin gue pun pernah ya secara tidak sadar melakukan ini di kejadian-kejadian masa lalu gitu. Bahkan lu pun yang nonton video ngopi ini mungkin pernah melakukan hal yang demikian. Jadi balik lagi, ini bisa menjadi pelajaran yang sangat amat berharga buat kita sendiri. Bahkan anggota keluarganya udah wanti-wanti ke kita untuk nggak usah asal nge-hate lagi. Jadi kayaknya itu aja mungkin bisa gue bahas ya terkait pelajaran yang sangat amat berharga gue dapatkan di tanggal 4 Agustus 2026 lewat permasalahan threads. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.